Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini berjumpa dengan saya Pendeta Simon Irianto. Kita akan membahas tentang iman di dalam perbuatan. Sebelum kita membaca firman Allah, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehadiran-Mu. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan, penghiburan, sehingga membuat kami bisa melewati masa sulit ini menjadi pemenang di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat yang ada di rumah, sehingga tidak ada seorang pun yang terlewat. Mereka mengalami perjumpaan dengan Kau ketika firman diberitakan. Kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat firman Allah. Saya akan bacakan di dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai ayat 17. Demikian firman Allah. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, iman adalah dasar dari segala hal yang kita rindukan dari Tuhan. Ya, seluruh janji Allah itu kita terima dengan iman. Ibrani 11 jelas mengatakan iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi seluruh janji Allah, kuasa Allah, kebaikan Allah, kita terima dengan iman. Tetapi saudara, iman itu bukan sekedar percaya. Ada harus tindakan iman. Ada satu perbuatan iman. Rasul Paulus menulis kepada jemaat Tesalonika dalam 1 Tesalonika 1 ayat 3 mengatakan, selalu mengingat pekerjaan imanmu. Jadi iman itu harus ditunjukkan di dalam tindakan, di dalam pekerjaan. Ya, saudara, iman di sini jelas dikatakan tanpa tindakan adalah mati. Ya, kepercayaan kita harus ditunjukkan dengan iman. Bahkan Yakobus 2 ini memberikan gambaran tentang Abraham. Ayat 21 sampai 23, jika Bapak Ibu Saudara sekalian memperhatikannya, di situ dikatakan bahwa Abraham menunjukkan imannya dengan mempersembahkan Ishak anaknya. Anak yang begitu dia kasihi, anak yang dinantikan dengan air mata, dengan kerinduan, saudaraku. Abraham bisa mempersembahkannya kepada Tuhan dalam satu tindakan iman. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Ya, hari ini kita memperingati Father Days. Jadi saudaraku, iman seorang ayah yang luar biasa. Kenapa? Karena Abraham percaya bahwa Allah baik. Abraham percaya bahwa Allah tidak pernah akan menyakiti anak-anaknya dan orang yang mencintai dia. Jadi dasar pertama dari iman, kita percaya bahwa Allah baik. Itulah sebabnya dia dengan berani melakukan tindakan iman. Ketika Ishak bertanya, kita ini akan mempersembahkan korban. Korbannya ada di mana, Bapak? Dia katakan, tenang, Tuhan yang menyediakan. Luar biasa, saudaraku. Dia percaya bahwa Allah baik, Allah berdaulat. Allah tidak pernah punya rencana untuk merusak kehidupan anak-anaknya. Itulah sebabnya dia berani melakukan tindakan iman. Dan itu, saudaraku, tindakan iman itu terimpartasi kepada Ishak. Seorang ayah yang mempunyai iman itu akan menghasilkan anak-anak juga yang punya iman yang luar biasa. Ya, Ishak, saudaraku, ketika dia ada di tengah-tengah orang Filistin di Gerar, pada saat itu terjadi kelaparan hebat, kekeringan yang luar biasa. Dia berencana untuk pergi ke Mesir, tetapi saat itu Tuhan berkata kepada dia, "Jangan pergi ke Mesir, aku menyertai engkau dan memberkati engkau." Ishak taat. Lihat, saudaraku, iman yang ada pada Abraham diturunkan pada Ishak. Dia taat, dia tetap tinggal di situ. Dan ketika dia menabur, maka dia menuai 100 kali lipat. Saudara lihat bahwa iman itu terimpartasi. Ya, seorang ayah yang penuh iman, anaknya pun akan penuh
dengan iman. Iman juga ditunjukkan dengan ketaatan, saudaraku. Sebagai contoh, kalau saudara membaca kitab Daniel, ada Sadrah, Mesah, Abednego. Ketika raja membuat patung lalu suruh menyembah dia katakan, maaf raja, kami tidak akan menyembah dia. Kalaupun Tuhan tolong, kami bersyukur. Tapi kalau Tuhan tidak tolong, kami tetap tidak akan menyembah patung itu. Lihat, iman itu ditunjukkan pada sikap ketaatan. Karena mereka mempercayai bahwa Tuhan berdaulat. Dan terbukti, saudaraku, ketika mereka dilempar ke dapur api, mereka selamat. Ada tindakan iman. Jadi sekali lagi, iman bukan hanya sekedar konsep ya, atau sekedar retorika, saudaraku. Iman harus ditunjukkan dalam tindakan iman. Kalau saudara mempercayai bahwa Tuhan menjagai, bahwa Tuhan selalu saudara mencukupi kita, kita tidak akan khawatir. Bahkan di masa sulit ini, saudara, di tengah pandemi corona, di tengah keadaan yang begitu luar biasa, saudaraku, kacaunya, kita tetap percaya. Oh, perlindungan Tuhan sempurna, penyediaan Tuhan sempurna. Ya, Tuhan baik. Contoh yang lain, iman dalam tindakan adalah Yosafat. Ketika dikatakan Yehuda dikepung oleh Bani Amon dan Bani Moab, maka di situ Yosafat merendahkan diri, berdoa, berpuasa dengan seluruh bangsa Yehuda pada saat itu, saudaraku. Dan saudara melihat apa yang dia lakukan. Ketika Nabi berkata, jangan takut, Tuhan akan menyertai engkau. Dia pegang janji Tuhan itu dengan apa? Dengan tindakan iman. Dia memuji Tuhan, bahkan di depan dari para tentara, dia menyediakan para pemuji. Ini suatu tindakan iman yang luar biasa. Dia mempercayai bahwa peperangan itu sudah selesai. Bahwa Tuhan beserta dengannya, malaikat Tuhan menyertai mereka. Itulah sebabnya, saudaraku, tindakan iman ini menghasilkan mujizat. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terutama bagi para ayah-ayah, bangunlah imanmu. Ya, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Di masa-masa sepi saat ini, di masa sunyi, sediakan waktu saudara untuk menyembah Tuhan, membaca firman Allah, membaca buku-buku rohani. Sekarang ada, saudara, gampang lihat YouTube, khotbah-khotbah yang membangun iman. Bangun iman saudara, sehingga jiwa saudara menjadi tenang, pikiran saudara menjadi mantap, dan saudara akan lewati masa sulit ini dengan kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Percayalah, saudaraku, masa sulit akan berakhir, tetapi orang-orang yang penuh dengan iman akan keluar dari masa sulit itu semakin hebat, semakin luar biasa, semakin jadi berkat, jadi pemenang, jadi kesaksian bagi banyak orang. Saudara, iman kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati saudara masuki hari-hari ke depan dengan mempercayai bahwa Allah baik, Allah berdaulat, Allah luar biasa menyertai kita semua. Tuhan memberkati. Amin.